Film ini menceritakan seorang anak bernama Lara Croft yang hidup seorang diri setelah ayahnya pergi meninggalkannya. Ayahnya bernama Lord Richard Croft, seorang peneliti. Dia menghilang sejak 7 tahun yang lalu ketika Lara masih kecil. Suatu ketika, Lara menemukan ruangan rahasia milik ayahnya di mana dia menemukan banyak berkas-berkas penelitian ayahnya. Setelah membaca beberapa berkas itu, dia pun tahu di mana tempat ayahnya meneliti. Dia pun tertarik untuk ke sana. Kemungkinan ayahnya masih hidup di sana. Akankah dia berhasil menemukan ayahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tanggal 17 Mei tahun 2019, Lord Richard melanjutkan penelitian tentang Himiko. Menurut legenda, Himiko adalah ratu pertama Jepang. Dia merupakan penyihir kuat yang berkuasa dengan sihir hitam yang menyebar kematian dan kehancuran dengan sentuhan tangannya. Namun dia ditaklukkan oleh ketidakberuntungan, kemudian pasukannya sendiri yang mengikat dan membawa Himiko ke pulau tak berpenghuni di tengah Laut Iblis. Dia dimakamkan di bawah penggunungan. Lord Richard menemukan sebuah peta rahasia tentang keberadaan Himiko. Dia pun harus pergi ke sana apapun yang terjadi, meskipun harus meninggalkan anaknya yang masih kecil bernama Lara Croft. Kini Lara sudah dewasa dan menjadi anak yang mandiri dan tangguh, karena memang sejak kecil, dia hidup sendiri setelah ibunya meninggal dan juga ayahnya yang hilang sejak 7 tahun yang lalu, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Setelah selesai latihan bersama temannya, dia pun melanjutkan aktivitasnya yaitu sebagai kurir makanan. Dia mengantarkan makanan ke tempat klub sepeda, di mana mereka akan mengadakan balapan, namun berbeda dengan balapan pada umumnya. Di mana 30 orang akan mengejar satu orang yang membawa sebuah boneka dan jika dia berhasil lolos, dia akan mendapatkan hadiah uang sebesar 600 pound sterling. Mengetahui hal itu Lara pun tertarik dan ikut. Dia melihat seseorang yang nampak seperti ayahnya. Kemudian dia pun teringat dengan ayahnya dulu ketika masih kecil, karena melamun dia pun tak sengaja tertabrak oleh mobil polisi dan kemudian dibawa ke kantor. Tak lama kemudian datanglah Anna. Dia adalah teman ayahnya Lara dan juga yang mengurus semua harta peninggalan Richard, ayahnya Lara. Anna ingin menyuruh si Lara agar menandatangani bahwa ayahnya telah mati dan agar semua aset kekayaan Richard bisa dipindahkan ke Lara. Namun Lara tidak mau karena dia yakin bahwa ayahnya belum meninggal. Mana also. Lara, your father's gone. Keesokan harinya Lara datang ke kantor ayahnya. Di sana dia bertemu dengan Anna dan juga Yave yang membantu mengurus semua harta kekayaan Richard. Yave memberikan Lara sebuah dokumen yang harus ditandatangani olehnya. Di mana dokumen itu menyatakan bahwa Richard telah mati dan semua hartanya pindah ke Lara. Lara pun nampak setuju, karena jika tidak maka semua aset yang dimiliki ayahnya termasuk rumah akan dijual. Ketika hendak menandatangani dokumen itu, Yave mengeluarkan sebuah permainan yang bernama Karakuri yaitu permainan teka-teki Jepang. Yang mana permainan itu diwasiatkan oleh Richard untuk Lara. Dia pun menemukan sesuatu di dalam permainan itu. Setelah dibuka ternyata isinya adalah foto Richard dan Lara ketika masih kecil. Namun ternyata ada satu lagi. Setelah dibuka isinya adalah sebuah kunci dan surat tujuan terakhir Richard. Melihat hal itu dia pun bergegas pergi dari sana. Ternyata Lara pergi mendatangi rumahnya dulu ketika masih kecil. Dia pun memasuki sebuah gudang dan di sana ada sebuah berangkas yang bertuliskan Richard. Kemudian Lara pun membukanya menggunakan kunci yang didapati dari Karakuri itu.
dan ternyata di balik berangkas itu terdapat ruangan rahasia milik ayahnya. Dalam ruangan itu terdapat banyak sekali barang-barang hasil penelitian ayahnya. Di sana dia menemukan sebuah kamera, kemudian dia pun memutarnya. Di dalamnya terdapat rekaman terakhir sang ayah untuk Lara. Richard mengatakan bahwa, setelah kepergian ibu Lara, dia sangat berduka, sehingga untuk menghilangkan rasa suka itu, dia memutuskan untuk pergi menjelajahi dunia dan membuktikan bahwa dunia gaib itu ada agar dia selalu merasakan kehadiran sang istri. It means that I must be dead. When your mother died is real. Richard juga menyuruh Lara untuk membakar semua dokumen tentang proyek Himiko, agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Lara pun membuka berkas tentang Himiko. Setelah membaca beberapa berkas mengenai siapa Himiko itu, akhirnya dia pun tahu Himiko merupakan ratu pertama Jepang yang berkuasa dengan sihir hitam dan menebar kematian kepada rakyatnya. Namun kini dia telah mati dan dikubur di suatu tempat di tengah laut iblis di bawah gunung, agar tidak ada orang yang berani ke sana dan membangkitkannya. Selain itu Lara juga menemukan catatan perjalanan ayahnya pada tanggal 29 Juli tahun 2011, di mana ada seorang kapten kapal dari Hong Kong yang mau mengantarkannya ke pulau tersebut, dengan biaya $20.000 Amerika Serikat. Mengetahui hal itu dia pun tertarik untuk pergi ke sana. Keesokan harinya dia pun menggadaikan jimatnya yang diberikan oleh sang ayah untuk bisa pergi ke pulau itu. Setelah sampai di Hong Kong, dia pun mencari Luren, di mana dia adalah tempat ayahnya membeli kapal untuk pergi ke pulau itu. Setelah lama bertanya kepada para penduduk di sana, akhirnya ada sekelompok anak yang mau membantunya. Namun ternyata anak itu bermaksud lain, yaitu merampas tas Lara. Lara pun berusaha untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan kembali tasnya, dia pun berlari. Ketika sedang berlari dia pun akhirnya menemukan kapal yang telah dibeli oleh ayahnya dan kemudian langsung menuju ke sana. Hampir saja Lara tertangkap, namun tiba-tiba terdengar suara tembakan, yang membuat anak-anak itu ketakutan dan lari. Ternyata suara tembakan itu berasal dari seorang lelaki di atas kapal itu. Lelaki itu pun menyuruh Lara untuk pergi, namun tiba-tiba, lelaki itu ternyata sedang mabuk. Lara kemudian menyadarkannya dengan cara menyiramnya. Setelah sadar Lara pun bertanya, apakah dia adalah Luren? Lelaki itu pun menjawab iya. Lara memberitahunya bahwa ayahnya Richard telah membeli kapal ini dari Luren. Dia pun menunjukkan buktinya. Melihat hal itu Luren mengatakan bahwa itu bukanlah tulisannya, melainkan tulisan ayahnya. Kemudian Lara pun bertanya di mana ayah Luren. Luren menjawab bahwa ayahnya tak pernah kembali lagi setelah 7 tahun yang lalu. Dia pergi ke suatu pulau dengan seseorang dan sampai sekarang belum kembali. Mendengar hal itu Lara pun berpikir bahwa ayahnya dan ayah Luren pergi ke tempat pulau itu. Lara mengatakan bahwa ayah mereka pergi ke laut Jepang yang dulu disebut Yamatai. Di sana ada 6.000 pulau di pesisir pantai Jepang dan hampir semuanya tidak berpenghuni. Lara juga mengatakan bahwa dia punya petanya dan ingin pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Dia pun membuka peta itu dan mempelajarinya yang ternyata peta itu menggunakan kode arah jarum jam. Akhirnya tak lama kemudian Lara menemukan lokasi dari pulau itu. Melihat hal itu Luren mengatakan bahwa lokasinya itu tepat di bawah laut iblis, dan jika pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Namun Lara tetap ingin ke sana untuk mencari tahu kebenarannya. Dia mengatakan bahwa ini akan menjadi petualangan yang hebat. Namun tampak Luren tidak tertarik. Luren mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan hal itu dan dia juga orang yang cukup sibuk. Mengetahui Luren seorang penjudi dan dia baru kalah tadi malam. Lara pun menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak dan jika tidak mau juga, dia akan mencari kapal lain.
Yours if you help me get to Yamatai. Melihat hal itu Luren pun mau, dia mengatakan bahwa Lara harus dengan kapten yang sudah berpengalaman, dan mereka pun berangkat. Location of the tomb and an elaborate door. Terlihat Lara sedang memecahkan sebuah teka-teki, yang mana menurut legenda itu merupakan teka-teki untuk membuka pintu makam Himiko. Can't sleep? Your dad shouldn't you had a big... Di malam harinya ketika tidur, dia pun bermimpi tentang ayahnya, ketika ayahnya pergi meninggalkannya. I'll be back before you. I even know you're gone. Tiba-tiba terdengar suara hempasan ombak yang begitu besar, yang membuatnya terbangun dan langsung keluar. Ternyata di luar terjadi badai besar, dia pun menuju ke atas. Terlihat Luren yang sedang berusaha mengendalikan kapal, dia mengatakan bahwa pulaunya sudah ketemu. Namun kapalnya sudah hilang kendali dan tak mungkin untuk bertahan di kapal, akhirnya Luren pun memutuskan untuk meninggalkan kapal. Namun sebelum itu Lara bergegas untuk mengemas semua dokumen ayahnya, namun terlambat, kapalnya menabrak bebatuan yang membuat kapal itu hancur. Lara pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan melompat ke laut, yang membuatnya terpisah dengan Luren, dia pun terombang-ambing oleh derasnya ombak, dan akhirnya dia pun sampai ke pinggir pulau, dan tiba-tiba. Tak lama kemudian dia pun terbangun. Lara melihat seseorang yang telah menyelamatkannya, dia bernama Vogel, dia di sini bekerja disuruh oleh atasannya untuk mencari keberadaan makam Himiko, sejak 7 tahun yang lalu dan tak pernah kembali. Lara pun mencari buku peta itu, yang ternyata telah diambil oleh Vogel. Vogel pun berterima kasih atas kedatangan Lara ke sini, karena itu sekarang dia tahu keberadaan makam Himiko berdasarkan peta yang dibawa Lara. Vogel juga mengatakan bahwa dia kenal dengan ayah Lara, Richard, kemudian Lara bertanya di mana ayahnya. Vogel mengatakan bahwa Richard telah mati dibunuh oleh Vogel sendiri. Karena Richard tak ingin memberitahunya di mana makam Himiko berada. Lara pun keluar dan melihat banyak sekali orang bekerja menghancurkan bebatuan pegunungan, namun mereka bekerja karena dipaksa, kemudian Lara pun disuruh bekerja, di sana dia melihat Luren yang juga dipaksa bekerja. Luren mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja ini merupakan nelayan yang terdampar di sini. Tak lama kemudian Vogel pun keluar dan menyuruh semuanya untuk pindah lokasi. Setelah lama berjalan, akhirnya Vogel menemukan gunung yang mirip dengan gambar pada peta, yang merupakan makam Himiko. Dia pun langsung menyuruh orang-orang itu bekerja. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba ada seorang pekerja yang sakit-sakitan, nampaknya dia sudah kelelahan. Luren berniat membantunya, namun datanglah si Vogel dan langsung menembaknya. Seketika semuanya terdiam ketakutan. Tak ingin mati sia-sia, Luren pun berniat untuk melarikan diri. Dia menyuruh Lara untuk pergi sementara dia akan mengalihkan para penjaga. Lara dengan cepat dia pun berlari melewati para penjaga dan akhirnya dia pun berhasil lolos dengan terjun ke sungai. Namun Luren berhasil ditangkap oleh Vogel. Lara yang terombang-ambing, berusaha menepi, namun terlambat di depannya ada air terjun yang sangat dalam. Untung saja di sana ada bangkai pesawat, dia pun berusaha untuk naik ke sana. Setelah berhasil naik, nampaknya bangkai pesawat itu terlalu rapuh dan akhirnya dia pun terjatuh. Untung saja dia sempat mengambil parasut dari pesawat itu dan berhasil mendarat dengan selamat. Dia pun berjalan menelusuri hutan dan tibalah di malam harinya. Dia ditemukan oleh seorang anak buah Vogel dan memaksanya untuk kembali. Namun Lara tak mau dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Lara yang memang jago berkelahi dia pun akhirnya dapat mengalahkan anak buah Vogel. Setelah itu dia pun melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari sana, dia menemukan ayahnya,
yang ternyata masih hidup, bersembunyi di dalam hutan. Richard pun melihat Lara, namun dia tak percaya, dia berpikir itu hanyalah khayalannya saja. Lara pun mendekat sambil menunjukkan kebiasaannya bersama sang ayah. Akhirnya Richard pun percaya bahwa dia benar-benar Lara, anaknya. Richard pun mengobati luka Lara. Di sisi lain terlihat Vogel telah menemukan pintu makam Himiko. Dia pun bergegas menelpon bantuan. Keesokan harinya Lara dan Richard duduk santai dan sambil menikmati keindahan pantai. Richard pun mengatakan bahwa Vogel tidak akan dapat menemukan makam Himiko, karena Vogel mengira bahwa Richard telah mati, dan karena Lara telah membakar semua berkas tentang Himiko. Mendengar hal itu Lara pun mengatakan bahwa dia tidak membakar berkas itu dan kini berkas itu berada di tangan Vogel. Mendengar hal itu sontak membuat Richard marah. Dia mengatakan jika Vogel berhasil membongkar makam Himiko maka kutukan Himiko akan mengenai seluruh umat manusia. Lara menjawab jika dia membakar dokumen itu dia tidak akan pernah bertemu dengannya. Richard mengatakan jika makam itu aman maka kau juga aman. Namun karena merasa bersalah Lara pun ingin ke sana dan memerangi Vogel dan untuk mengambil ponsel Vogel untuk memanggil jemputan. Dengan bermodal busur panah, dia pun pergi untuk berperang melawan Vogel. Setelah sampai di sana dia pun menyelinap masuk ke tenda Vogel. Tak lama kemudian datang si Vogel. Dia nampak kebingungan karena tidak bisa membuka makam Himiko yang menggunakan kode. Lara pun bertemu dengan Luren. Kemudian mereka membagi tugas. Luren bertugas menyelamatkan para pekerja lainnya sementara Lara akan mengambil ponsel Vogel. Setelah berhasil mengambil ponsel itu, Lara pun hendak pergi, namun dia melihat ayahnya sedang berada di depan pintu makam Himiko. Tak lama kemudian datang si Vogel dan anak buahnya. Dia menyuruh Richard membuka pintu makam itu, namun Richard tidak mau. Ketika akan membunuh Richard, datanglah Lara dan menodongkan panah ke Vogel, namun nyatanya pistol lebih cepat dibandingkan dengan panah. Vogel pun menyuruh Lara untuk membuka pintu makam itu atau ayahnya akan mati. Richard pun melarang Lara untuk membukanya. Namun tak ingin melihat ayahnya mati karena baru saja dia bertemu, akhirnya dia pun mau membuka pintu makam itu. Setelah pintunya terbuka mereka pun masuk ke dalam, suasana yang mengerikan dan gelap membuat mereka harus waspada. Tak lama kemudian mereka pun menemukan banyak sekali tengkorak manusia, dan tiba-tiba, ya di sana banyak sekali jebakan, yang mengharuskan mereka untuk memperhatikan langkah mereka. Terdapat sebuah lubang yang begitu besar di mana di dalamnya terdapat ribuan tengkorak yang merupakan pasukan Himiko, yang rela mati demi menemani sang ratu di alam baka, disebut ngarai jiwa. Mereka pun melewati lubang itu dengan tangga yang dibawa oleh anak buah Vogel. Singkat cerita setelah melewati banyak jebakan, akhirnya mereka pun menemukan makam Himiko. Di sana terdapat banyak mumi dan juga patung wajah-wajah. Seketika Lara teringat dengan pesan buku tentang Himiko, untuk berdoa agar terhindar dari kejahatan patung wajah-wajah itu. Vogel pun menyuruh anak buahnya untuk membuka peti Himiko. Setelah dibuka, mumi Himiko langsung berubah menjadi mengerikan, sebelum mengangkatnya. Lara mengatakan bahwa Himiko ternyata sengaja bunuh diri dan mengurung muminya di sini untuk menyelamatkan kehidupan, dan tiba-tiba, anak buah Vogel pun terkena dengan mumi Himiko dan tangannya langsung berubah seperti zombie. Ternyata mumi Himiko membawa virus, membuat keadaan menjadi kacau. Setelah membunuhnya Vogel pun mengambil sedikit bagian dari tubuh Himiko untuk dibawa kembali. Melihat hal itu Richard pun berniat menggagalkan rencananya. Richard tak ingin Vogel membawanya keluar karena akan dapat berbahaya bagi seluruh manusia.
Richard tak melihat anak buah Vogel yang terinfeksi itu di belakangnya dan menyerangnya yang membuat juga terinfeksi. Melihat hal itu Lara pun sedih, tetapi Richard mengatakan bahwa itu tidak penting dan yang terpenting adalah Lara harus menghentikan Vogel, sementara Richard akan menghancurkan tempat ini dengan cara mengebomnya. Lara pun tak punya pilihan lain, dia pun pergi sembari mengucapkan selamat perpisahan untuk terakhir kalinya kepada sang ayah. Untung saja Vogel belum jauh, Lara pun menghalanginya dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Lara pun akhirnya berhasil mengalahkan Vogel dan seketika gunung itu pun runtuh. Lara pun bergegas untuk keluar. Untung saja si Luren di sana dan langsung menyelamatkan Lara. Tak lama kemudian datanglah helikopter jemputan Vogel, yang mana hal itu dimanfaatkan Luren untuk membawanya kembali pulang bersama dengan orang-orang yang masih hidup. Lara kembali dan menandatangani semua warisan kekayaan Richard. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.